Bab 16. Bagaimana mempertahankan kebiasaan baik setiap hari. Pada 1993, sebuah bank di Abbotsford, Kanada, merekrut pialang saham 23 tahun bernama Trent Dearsmith. Abbotsford adalah wilayah pinggiran kota yang relatif kecil, yang hanya seperti bayangan kota besar terdekatnya, Vancouver, tempat sebagian besar transaksi bisnis terjadi. Mengingat lokasinya, dan kenyataan bahwa Dearsmith terbilang pemula, tidak ada yang berharap terlalu banyak darinya. Namun, ia menunjukkan kemajuan yang cepat berkat kebiasaan sehari-harinya yang sederhana. Dearsmith memulai tiap pagi dengan 2 gelas di meja kerja. Yang satu berisi 120 buah penjepit kertas. Yang lain kosong. Ia akan mulai menelepon seorang klien. Setelah itu, ia memindahkan satu penjepit kertas dari gelas yang penuh ke gelas yang kosong dan menelepon klien lain. Setiap pagi saya mulai dengan 120 penjepit kertas di satu gelas dan terus menelepon sampai saya memindahkan semuanya ke gelas kedua, ceritanya kepada saya. Dalam 18 bulan, Dearsmith mendatangkan $5 juta ke perusahaan itu. Pada usia 24 tahun, ia berpenghasilan $75.000 per tahun, setara dengan $125.000 hari ini. Tidak lama setelahnya, ia pindah ke sebuah perusahaan lain dengan gaji jutaan dolar. Saya suka menyebut teknik ini strategi penjepit kertas dan, setelah bertahun-tahun, saya mendengar para pembaca telah menerapkannya dengan berbagai cara. Seorang perempuan memindahkan jepit rambut dari wadah satu ke wadah lain setiap kali menulis satu halaman naskah. Seorang laki-laki memindahkan kelereng dari kotak satu ke kotak lain setelah melakukan serangkaian push-up. Mendapatkan kemajuan adalah hal yang memuaskan, dan ukuran-ukuran yang dapat dilihat, misalnya memindahkan penjepit kertas atau jepit rambut atau kelereng, memberikan bukti yang jelas tentang kemajuan Anda. Alhasil, kemajuan itu menguatkan perilaku Anda dan menambahkan sedikit kepuasan langsung pada suatu kegiatan. Pengukuran visual datang dalam banyak bentuk, buku harian makan, catatan olahraga, loyalty pankart, progress bar pada perangkat lunak yang dapat diunduh, bahkan angka-angka halaman di sebuah buku. Akan tetapi, barangkali cara terbaik untuk mengukur kemajuan Anda adalah menggunakan pemantau kebiasaan. Cara memantau kebiasaan. Pemantau kebiasaan adalah cara sederhana untuk mengukur apakah Anda melakukan suatu kebiasaan. Format yang paling dasar adalah menyediakan kalender dan menyilang tanggal setiap kali Anda mempertahankan suatu rutinitas. Sebagai contoh, jika Anda bermeditasi pada Senin, Rabu, dan Jumat, tiap tanggal di hari-hari tersebut itu mendapat tanda silang. Sejalan dengan waktu, kalender itu seperti rekaman untuk perjalanan kebiasaan Anda. Banyak orang telah memantau kebiasaan mereka, tapi barangkali yang paling terkenal adalah Benjamin Franklin. Sejak usia 20 tahun, Franklin membawa buku kecil kemanapun ia pergi dan menggunakannya untuk memantau 13 hal pribadinya yang positif. Daftar ini meliputi sasaran-sasaran seperti, tidak membuang waktu, selalu melakukan sesuatu yang berguna, dan menghindari perbincangan omong kosong. Pada penghujung hari, Franklin membuka buku kecilnya dan mencatat kemajuan-kemajuannya. Jerry Seinfeld konon menggunakan pemantau kebiasaan untuk kewajibannya menulis materi lawakan. Dalam dokumenter berjudul Komedian, ia menerangkan bahwa sasarannya semata, tidak pernah memutus rantai, menulis materi lawakan setiap hari. Dengan kata lain, ia tidak berfokus pada seberapa baik atau seberapa buruk suatu lawakan atau seberapa besar inspirasi yang ia rasakan. Ia hanya berfokus pada membuat rangkaian makin panjang. Jangan memutus rantai, adalah mantra yang dahsyat. Jangan memutus rantai penawaran penjualan maka Anda akan membangun buku bisnis yang sukses. Jangan memutus rantai olahraga maka Anda akan bugar lebih cepat dari yang Anda harapkan. Jangan memutus rantai penciptaan setiap hari maka Anda akan memiliki portofolio yang mengesankan. Pemantau kebiasaan efektif karena memperbesar manfaat hukum perubahan perilaku berkali-kali lipat. Mantra ini secara serentak menjadikan suatu perilaku nyata, menarik, dan memuaskan. Mari menguraikannya satu demi satu. Manfaat 1, pemantau kebiasaan itu terlihat. Mencatat aksi terakhir Anda menciptakan pemicu yang dapat menginisiasi langkah berikutnya. Pemantau kebiasaan secara alami membangun serangkaian petunjuk visual seperti tanda silang pada kalender atau daftar makanan dalam catatan makan Anda. Ketika memandang kalender dan melihat rekam jejak Anda diingatkan untuk melakukannya lagi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memantau kemajuan sasaran-sasaran mereka seperti menurunkan berat badan, berhenti merokok, dan menurunkan tekanan darah lebih mungkin menaikkan peluang mereka daripada yang tidak. Studi terhadap lebih dari 600 orang menemukan bahwa mereka yang membuat catatan makan tiap hari berhasil menurunkan berat 2 kali lebih banyak daripada yang tidak. Aksi memantau perilaku dapat memicu dorongan untuk mengubahnya. Pemantau kebiasaan juga membuat Anda tetap jujur. Kebanyakan kita mempunyai pandangan yang terdistorsi tentang perilaku kita sendiri. Kita mengira telah berbuat lebih baik daripada yang sesungguhnya.
Pengukuran menawarkan cara untuk mengatasi kebutaan kita terhadap perilaku kita sendiri dan melihat apa yang terjadi sesungguhnya setiap hari. Sekali pandang ke penjepit kertas dalam gelas membuat Anda langsung tahu berapa banyak yang sudah atau belum Anda lakukan. Ketika bukti berada tepat di depan Anda, lebih kecil kemungkinan Anda berbohong pada diri sendiri. Manfaat 2, pemantau kebiasaan itu menarik. Bentuk motivasi yang paling efektif adalah kemajuan. Ketika memperoleh sinyal bahwa kita sedang maju, kita menjadi lebih termotivasi untuk meneruskan di jalan yang sama. Dengan cara ini, pemantau kebiasaan bisa mempunyai efek ketagihan pada motivasi. Tiap kemenangan kecil akan menyegarkan hasrat Anda. Ini bisa efektif khususnya ketika Anda mengalami hari yang buruk. Ketika sedang merasa terpuruk, mudah bagi Anda untuk melupakan semua kemajuan yang sudah Anda capai. Pemantau kebiasaan menyediakan bukti visual tentang kerja keras Anda, pengingat tentang seberapa jauh Anda telah menempuh perjalanan. Selain itu, kotak kosong yang Anda lihat tiap pagi dapat memotivasi Anda untuk mulai karena Anda tidak ingin kehilangan kemajuan dengan memutus rangkaian. Manfaat 3, pemantau kebiasaan itu memuaskan. Ini manfaat paling penting di antara semua. Memantau kebiasaan dapat menjadi bentuk ganjaran tersendiri. Anda bisa merasa puas ketika menyilang sesuatu dari daftar, melengkapi isian dalam catatan olahraga, atau menyilang tanggal pada kalender. Anda bisa merasa puas ketika melihat hasil-hasil Anda tumbuh, ukuran portofolio investasi, panjang naskah buku, dan kalau Anda merasa puas, besar kemungkinan Anda untuk bertahan. Pemantau kebiasaan juga membantu Anda tetap berfokus. Anda akan berfokus pada proses, bukan hasil. Anda tidak terpaku pada bayangan tubuh yang six-pack, Anda semata berusaha mempertahankan rangkaian kegiatan Anda dan menjadi orang yang tidak pernah melewatkan olahraga. Untuk ringkasnya, pemantau kebiasaan 1. Menciptakan petunjuk visual yang dapat mengingatkan Anda untuk beraksi. 2. Sesuai sifat dasarnya memotivasi karena Anda menyaksikan kemajuan yang Anda buat dan tidak ingin kehilangan jerih payah. Dan 3. Terasa memuaskan setiap kali Anda mencatatkan peristiwa sukses dalam kebiasaan Anda. Lebih lanjut, pemantau kebiasaan menyediakan bukti visual bahwa Anda telah memilih tipe orang yang ingin Anda tiru, bentuk pemberian ganjaran langsung dan tersirat yang sangat menyenangkan. Anda mungkin penasaran, kalau pemantau kebiasaan sangat bermanfaat, mengapa saya harus menunggu begitu lama untuk membahasnya? Terlepas dari semua manfaat itu, saya baru membahasnya sekarang karena alasan sederhana, banyak orang menolak gagasan memantau dan membuat pengukuran. Rasanya bisa seperti beban karena memaksa Anda menjalani dua kebiasaan sekaligus, kebiasaan yang sedang coba dibangun dan kebiasaan memantaunya. Menghitung kalori terkesan sebagai sesuatu yang merepotkan ketika mengikuti diet saja sudah menguras tenaga. Mencatat setiap penawaran penjualan terkesan menambah pekerjaan sementara banyak yang harus Anda lakukan. Rasanya lebih mudah mengatakan, aku cuma akan makan lebih sedikit. Atau, aku akan berusaha lebih keras lagi. Atau, aku akan ingat untuk melakukannya. Sesuai dugaan, banyak orang mengatakan hal berikut kepada saya punya catatan harian untuk keputusan, tapi saya berharap dapat lebih memanfaatkannya. Atau, saya mencatat kegiatan olahraga selama seminggu, tapi lalu berhenti. Saya juga pernah seperti itu. Saya pernah membuat catatan makan untuk memantau asupan kalori. Saya berusaha melakukannya untuk satu acara makan tapi lalu berhenti. Memantau tidak bagi semua orang, dan kita tidak perlu mengukur seumur hidup. Akan tetapi, hampir semua orang bisa mendapatkan manfaat darinya, bahkan seandainya hanya sementara. Apa yang bisa dilakukan agar memantau menjadi lebih mudah? Pertama, setiap kali mungkin, pengukuran harus otomatis. Anda barangkali terkejut sendiri melihat betapa banyak pemantauan yang Anda lakukan tanpa menyadarinya. Laporan kartu kredit memantau seberapa sering Anda makan di luar. Catatan Fitbit merekam berapa langkah yang Anda lakukan dan berapa lama Anda tidur. Kalender mencatat berapa banyak tempat baru yang Anda kunjungi tiap tahun. Begitu Anda tahu di mana bisa mendapatkan data, tambahkan catatan di kalender Anda untuk mengulasnya tiap minggu atau bulan, yang lebih praktis daripada memantaunya setiap hari. Kedua, pemantauan manual harus dibatasi hanya untuk kebiasaan yang paling penting. Lebih baik memantau kebiasaan secara konsisten daripada memantau 10 kebiasaan secara sporadis. Akhirnya, catatlah tiap pengukuran secara langsung setelah kebiasaan dilakukan. Penyelesaian perilaku adalah petunjuk untuk mencatatnya. Pendekatan ini memungkinkan Anda menggabungkan metode menumpuk kebiasaan yang dibahas di bab 5 dengan memantau kebiasaan. Rumus untuk menumpuk kebiasaan tanda pagar memantau kebiasaan adalah: setelah kebiasaan saat ini, aku akan memantau kebiasaanku. Setelah meletakkan telepon sehabis melakukan penawaran penjualan, aku akan memindahkan penjepit kertas. Setelah menyelesaikan serangkaian latihan, aku akan mencatatnya dalam buku harian olahraga. Setelah menaruh piring di bak cuci, aku akan mencatat apa yang kumakan.
Taktik-taktik ini dapat menjadikan pemantauan kebiasaan Anda lebih mudah. Bahkan seandainya Anda bukan tipe orang yang gemar mencatat perilaku sendiri, menurut saya pengukuran selama beberapa pekan akan membuka wawasan Anda. Selalu menyenangkan untuk dapat melihat bagaimana sesungguhnya Anda telah menghabiskan waktu. Artinya, setiap rangkaian kebiasaan berakhir di suatu titik. Dan, lebih penting daripada tiap pengukuran adalah ketika Anda mempunyai rencana yang bagus saat kebiasaan Anda melenceng dari relnya. Cara pulih dengan cepat ketika rangkaian kebiasaan Anda terputus. Tak peduli seberapa konsisten Anda dengan kebiasaan Anda, tanpa dapat dihindari hidup akan menginterupsi Anda entah kapan. Anda tak mungkin sempurna. Setelah berjalan beberapa waktu, boleh jadi situasi darurat muncul, Anda tiba-tiba sakit atau harus melakukan perjalanan dinas yang jauh atau keluarga Anda memerlukan waktu Anda lebih banyak. Setiap kali ini terjadi pada saya berusaha mengingatkan diri pada aturan sederhana, jangan pernah bolos 2 kali. Kalau suatu hari terpaksa bolos, saya akan berusaha menggantikannya secepat mungkin. Tidak berolahraga 1 kali pernah terjadi, tapi saya tidak akan bolos sampai 2 kali berturut-turut. Barangkali saya akan makan seluruh pizza yang menjadi jatah saya dalam suatu acara, tetapi saya akan melanjutkannya dengan makan yang sehat. Saya mustahil menjadi sempurna, tapi saya bisa menghindari bolos kedua. Segera setelah suatu rangkaian terputus, saya langsung menggantinya dengan rangkaian baru. Kesalahan pertama tidak pernah membuat Anda hancur. Spiral pengulangan kesalahanlah yang dapat mengarah ke sana. Bolos 1 kali hanyalah kecelakaan. Mangkir 2 kali sama dengan awal kebiasaan baru. Disinilah letak perbedaan antara pemenang dan pecundang. Siapapun dapat membuat kesalahan 1 kali, kecelakaan dalam olahraga, atau kesialan dalam pekerjaan. Namun, ketika orang sukses gagal, mereka pulih dengan cepat. Terputusnya kebiasaan bukan masalah kalau kebiasaan itu dengan segera dijalankan lagi. Menurut saya, prinsip ini sangat penting sehingga terus saya jadikan pegangan kalau tidak dapat menjalankan kebiasaan dengan mulus atau menyelesaikannya seperti yang saya inginkan. Terlalu sering kita terjatuh ke siklus, alor noting, dalam kebiasaan kita. Masalahnya adalah masuk ke pola pikir bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu dengan sempurna tidak usah melakukannya sama sekali. Anda tidak sadar betapa berharga tindakan sekadar datang ke tempat latihan pada hari-hari sial atau sibuk Anda. Rugi karena bolos lebih besar daripada keuntungan jika Anda berusaha bangkit lagi. Jika Anda mulai dengan $100, lalu mendapat untung 5.096, uang Anda menjadi $150. Akan tetapi, Anda hanya perlu rugi 33 untuk membawa kembali ke $100. Dengan kata lain, menghindari rugi 339 sama berharganya dengan meraih keuntungan 5.046. Seperti dikatakan oleh Charlie Munger, aturan pertama dalam penggabungan compounding, jangan pernah menginterupsi kalau tidak terpaksa. Itulah sebabnya berlatih, meskipun buruk, tetap paling penting. Tetap berlatih meskipun tidak maksimal berfungsi mempertahankan manfaat yang telah terkumpul dari hari-hari latihan terdahulu. Cukup melakukan sesuatu, 10 kali squat, 5 kali sprint, atau yang lain, akan sangat berharga. Jangan sampai tidak berusaha sama sekali. Jangan sia-siakan hasil yang sudah terkumpul selama ini. Selanjutnya, masalahnya tidak selalu terkait dengan yang terjadi selama olahraga. Yang penting Anda menjadi tipe orang yang tidak pernah bolos latihan. Berlatih ketika Anda merasa baik memang mudah, tapi yang paling penting adalah tetap datang ketika Anda sedang tidak bersemangat melakukannya, bahkan jika yang Anda lakukan lebih sedikit dari yang diharapkan. Berolahraga selama 5 menit mungkin tidak membuat performa Anda lebih baik, tapi identitas Anda ditegaskan kembali. Siklus alor noting pada perubahan perilaku hanya salah satu jebakan yang dapat merusak kebiasaan Anda. Bahaya lain yang mungkin, terutama jika Anda menggunakan pemantau kebiasaan, adalah mengukur sesuatu yang keliru. Tahu kapan harus dan kapan tidak boleh memantau kebiasaan. Misalkan Anda mengoperasikan restoran dan ingin tahu apakah chef Anda bekerja dengan baik. Salah satu cara untuk mengukur kesuksesan adalah memantau berapa banyak pelanggan yang datang untuk makan di situ tiap hari. Jika banyak pelanggan yang datang, berarti makanannya enak. Kalau hanya sedikit yang datang, pasti ada yang salah. Kendati demikian, satu pengukuran ini, pendapatan harian, hanya memberikan gambaran terbatas tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Hanya karena seseorang datang dan membayar apa yang dimakannya tidak berarti ia menikmati hidangan di situ. Bahkan pelanggan yang kecewa tidak mungkin pulang begitu saja tanpa membayar. Dalam kenyataan, jika Anda hanya mengukur pendapatan, makanan yang disajikan mungkin memburuk tapi Anda mengimbanginya dengan meningkatkan pemasaran atau pemberian diskon, misalnya. Sebaliknya, mungkin lebih efektif memantau berapa banyak pelanggan yang menghabiskan hidangan atau barangkali berapa persen pelanggan yang meninggalkan tip cukup besar. Sisi gelap dari pemantauan perilaku tertentu adalah kita digerakkan oleh angka, bukan tujuan di balik angka itu.
Bila kesuksesan Anda diukur berdasarkan pendapatan per kuartal, Anda akan mengoptimalkan penjualan, pendapatan, dan akuntansi untuk pendapatan per kuartal. Bila kesuksesan Anda diukur dengan angka yang lebih rendah pada skala, Anda akan mengoptimalkan angka yang lebih rendah pada skala, bahkan seandainya itu berarti melakukan crash diet, minum jus pembersih, dan menelan pil pembuang lemak. Pikiran manusia menginginkan kemenangan pada permainan apapun yang sedang dimainkan. Jebakan ini adalah bukti dalam banyak bidang kehidupan. Kita berfokus pada jam kerja yang panjang sewaktu bekerja, bukan pada apakah suatu pekerjaan menghasilkan sesuatu yang bermakna. Kita lebih peduli mendapatkan 10.000 langkah ketimbang apa yang kita lakukan supaya sehat. Kita mengejar ujian baku, bukan memberi tekanan pada pembelajaran, rasa ingin tahu, dan berpikir kritis. Pendek kata, kita mengoptimalkan apa yang kita ukur. Ketika memilih pengukuran yang salah, kita mendapatkan perilaku yang salah. Ini terkadang disebut hukum Goodhart. Diberi nama demikian untuk mengenang ekonom Charles Goodhart. Hukum itu mengatakan, ketika suatu ukuran menjadi target, ukuran itu berhenti menjadi ukuran yang baik. Pengukuran hanya berguna kalau menuntun Anda dan menambahkan konteks ke gambaran yang lebih besar, bukan ketika ukuran itu menyusahkan Anda. Tiap angka hanya sepotong umpan balik dalam sistem keseluruhan. Dalam dunia yang digerakkan oleh data, kita cenderung menghargai angka secara berlebihan dan meremehkan hal-hal 230 yang hanya sebentar, lunak, dan sulit dikuantifikasi. Kita keliru mengira faktor yang dapat kita ukur merupakan faktor satu-satunya yang ada. Hanya karena Anda dapat mengukur sesuatu tidak berarti itulah yang paling penting. Dan hanya karena Anda tidak dapat mengukur sesuatu tidak berarti itu sama sekali tidak penting. Semua ini bertujuan mengatakan pentingnya menjaga pemantauan kebiasaan di tempatnya yang sesuai. Mencatat kebiasaan dan memantau kemajuan bisa terasa memuaskan, tapi pengukuran bukan satu-satunya yang penting. Lebih lanjut, ada banyak cara untuk mengukur kemajuan, dan kadang ada baiknya memindahkan fokus pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Ini sebabnya kemenangan-kemenangan tak berskala bisa efektif untuk menurunkan berat badan. Angka pada timbangan mungkin keras kepala, jadi jika Anda hanya berfokus pada angka itu, motivasi Anda akan menurun. Namun, Anda mungkin melihat bahwa kulit Anda terlihat lebih baik atau Anda bangun lebih pagi atau gairah seks Anda meningkat. Semua ini adalah cara yang sahih untuk memantau perbaikan. Jika Anda tidak merasa termotivasi oleh angka pada timbangan, barangkali sudah waktunya berfokus pada pengukuran yang berbeda, yang memberi Anda lebih banyak sinyal kemajuan. Tak peduli bagaimana Anda mengukur perbaikan Anda, pemantauan kebiasaan menawarkan cara sederhana untuk menjadikan kebiasaan Anda lebih memuaskan. Tiap pengukuran menyediakan sedikit bukti kecil bahwa Anda bergerak ke arah yang benar dan ada kenikmatan langsung meski sebentar untuk pekerjaan yang dijalankan dengan baik. Ringkasan bab, salah satu perasaan yang paling memuaskan adalah perasaan bahwa kita mengalami kemajuan. Pemantau kebiasaan adalah cara sederhana untuk mengukur apakah Anda melakukan kebiasaan, misalnya membuat tanda silang pada kalender. Pemantau kebiasaan dan bentuk pengukuran visual lain dapat menjadikan kebiasaan Anda memuaskan dengan menyediakan bukti yang jelas tentang kemajuan Anda. Jangan memutus rantai. Cobalah mempertahankan rangkaian kebiasaan tetap berjalan. Jangan pernah membolos atau mangkir 2 kali. Kalau Anda mangkir pada suatu hari, cobalah kembali ke jalan yang benar secepat mungkin. Hanya karena Anda dapat mengukur sesuatu tidak berarti ukuran adalah yang paling penting.